Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وكرم وعظم ومجد على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال الإمام إشهاد وصل بلاد العباد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحجاج رضي الله عنه ورضي عنا به ورحمه الله ورحمنا به ونفعنا به في الدارين آمين. وقصدنا الآن أن نذكر شيئا يسيرا فيما يتعلق بالقلب الذي هو سيد الجوارح وملك الأعضاء وهو معدن العقائد والأخلاق والنيات المذموم منها والمحمود. ولا سعادة في الدنيا والآخرة إلا لمن طهره وزكاه عن القبائح والرذائل وزينه وحلى بالمحاسن والفضائل. قال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dan tujuan kami sekarang, kata beliau, untuk menyebutkan sedikit daripada perkara yang berkaitan dengan hati, yang mana hati itu adalah pimpinan seluruh anggota badan dan raja untuk semua organ-organ tubuh kita, khususnya anggota yang 7, ya: mulut, mata, telinga, kemudian farji, perut, kaki, dan tangan. 7 itu maksiat atau taat tergantung dari rajanya. Siapa rajanya? Hati. Karena itulah perhatian dengan hati itu sangat penting, melebihi dari perhatian kita dengan anggota badan. Dikarenakan kenapa? Dikarenakan tempat pandangan Allah Ta'ala kepada setiap manusia itu hatinya. Allah gak lihat bentuk rupa kita, gak lihat tapannya kita, ya, sugihnya kita, makmurnya gak lihat. Yang dilihat Allah adalah ya apa hati dia. Dan jangan dikira hati itu adalah sesuatu yang ada di organ tubuh yang fungsinya sebagai mungkin filter racun atau sebagainya, ya, yang mana setiap makhluk hidup sebagian besar punya itu. Ada hati sapi, hati kambing, ada hati ayam. Bukan itu. Yang dimaksud hati ini sesuatu yang gaib, gak kelihatan, ya, tidak ada bentuk jasadnya, gak ada. Tapi itu setiap manusia ada. Tiap manusia dia punya. Dan hati itulah yang menjadi motor penggerak seseorang, baik itu mengucapkan, baik itu melihat, baik itu mendengar, baik itu
menggerakkan tangannya atau kakinya, semua itu harus tunduk dengan perintah hati. Gak mungkin hati ingin ke depan tapi kaki kok ke kiri, mustahil. Kaki itu pasti nurut apa yang namanya hati, pasti nurut. Maksud saya pengen lihat ke atas, tapi mata saya nggak mau lihat ke bawah terus, nggak ada gitu. Semua gerak-gerik kita itu pasti digerakkan oleh yang namanya hati. Karena itulah kalau hati baik, anggota badan akan baik. Kalau hatinya buruk, ya wajar ucapan buruk, ngetik yang buruk, ya, nulis yang buruk, macam-macam. Kenapa? Karena keburukan itu muncul dari hati juga. Jadi kalau hati baik, maka semua gerak-gerik dia akan baik juga. Karena itulah perhatian kepada hati sangat penting. Wa huwa ma'dinul aqaid wal akhlaq, dan hati itu tempat muaranya akidah-akidah. Akidah ini sangat penting. Seseorang itu bisa selamat dari neraka bukan hanya karena gak pernah maksiat, tapi karena akidahnya. Akidah kalau gak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, walaupun dia ahli sholat malam, dia ahli puasa sunnah, gak pernah ganggu orang, ya, gak pernah maksiat, tetap mampir ke neraka. Tetap mampir karena akidahnya yang sesat. Akidah itu ada kalanya bikin kekal di neraka, yaitu kekafiran. Mempercayai ada Tuhan selain Allah, mempercayai ada Nabi setelah Nabi Muhammad, mempercayai Nabi itu tidak maksum, bisa dosa. Ini kufur yang bisa menyebabkan dia kekal di neraka. Ada juga akidah yang sesat tapi nggak sampai bikin kekal. Artinya dia bermaksiat dengan keyakinannya, cuma nggak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Contoh, ya, nggak percaya ada kubur, ada itu ya, nggak percaya, sudah mati sudah. Ini akidah melenceng, ya, walaupun dia tetap dihukumi Muslim, tapi melenceng dengan itu. Ada yang nggak percaya syafaat, dalam syafaat itu ada hadisnya banyak, ya. Ada yang nggak percaya tentang contoh Mi'raj, itu hadisnya mutawatir, nggak percaya. Ini seperti melenceng semua. Walaupun orangnya nggak pernah maksiat, tapi kalau sudah punya akidah melenceng, bisa lama di neraka. Yang bikin lama itu karena tiap detik dia maksiat. Dengan apa? Dengan hatinya. Badannya nggak maksiat, hatinya maksiat. Apa itu? Melenceng akidahnya. Dari sini penting seseorang itu sebelum dia hadir majelis taklim, sebelum dia belajar ke seorang guru, itu perhatikan gurunya ini kayak apa, akidahnya lurus atau enggak. Sebab ilmu yang Anda peroleh dari dia. Kalau dia sendiri salah, ya jangan salahkan kalau Anda melenceng juga. Sama seperti orang mau periksa ke dokter, lihat dulu dokter ahli apa ini. Jangan sakit gigi ke dokter jantung, salah dokter, kena malpraktek sampai. Sama dalam hal belajar agama juga seperti itu. Karena kita sedang memeriksakan hati kita yang sakit, hati yang masih dengki, masih gini, masih jahil akan Allah, itu perlu diperiksa. Kalau tidak sampai wafat dalam keadaan jahil dan meninggal dalam keadaan gak tahu, itu berbahaya di hadapan Allah. Karena kita diberi amanah yang bernama akal. Kenapa nggak dipakai memahami agama? Sudah dikasih akal kok nggak pakai akalnya untuk mendalami agama. Hanya dipakai untuk bagaimana bisa kerja sukses,
Bagaimana bisa dapat uang banyak, itu aja dipakai otaknya. Padahal bukan untuk itu kita diciptakan. Ya, itu eh, tempatnya di mana hati. Wal akhlak, akhlak, perilaku, watak juga letaknya di hati. Yang terpancar, yang ditunjukkan oleh lidah, tangan, pendengaran itu hanya tanda saja. Intinya akhlak di sini, di hati. Jadi kalau orang itu akhlaknya baik, ya, itu karena hatinya memang baik. Tidak bisa orang itu berlama-lama bermuka manis padahal dia benci, tidak bisa. Pasti nanti ada waktu dia itu kelihatan aslinya. Tapi kalau sudah dari hatinya memang bersih, nggak bisa dia itu memaksa dirinya untuk benci. Nah, ini. Sehingga akhlak itu baik dan buruk sumbernya di hati. Wan niat, demikian juga niat saya niat ini, niat itu, niat baik, niat buruk itu letaknya di hati. Karena itulah memperhatikan kesehatan hati lebih penting daripada kesehatan jasmani. Walaupun kita diperintahkan oleh Nabi untuk memperhatikan kesehatan jasmani itu. Berarti di sini lebih lagi kesehatan hati kita. Kenapa? Karena memang hati itulah penggerak dari semua jasmani. Seseorang akan mendapatkan kenikmatan dalam ibadah itu bukan di jasmaninya. Nggak ada orang kalau baca Quran terus kenyang gitu, nggak ada. Kalau lapar ya makan, bukan ngaji. Tapi kalau dengan ngaji Quran, hati Anda puas, kesenangan batin caranya. Ada orang yang punya macam-macam, tapi kok masih sumpah. Dia harusnya berobat, di hatinya diobati. Tidak malah mencari kesenangan di tempat yang Allah murkai, yang dinamakan tempat hiburan. Di tempat hiburan, dia kira dengan itu bisa hilang sumpahnya. Tambah jauh dari Allah, tambah sumpah, tambah sial dia. Kenapa? Gak ngerti apa cara ngobatin batin. Banyak orang gak ngerti cara ngobatin batinnya, akhirnya mencari hiburan yang itu malah pusara kesialannya. Penyebab sialnya di situ. Ya, tahu-tahu tele, tahu-tahu kesiling nyari hiburan, bahkan tambah sial. Kenapa tambah sial? Karena bukan di situ tempat nyari hiburan. Kenapa dia nggak tahu, nggak belajar, tidak mengikuti aturan Rasulullah SAW. Sehingga dikatakan di sini, wala sa'adata fid dunya wal akhirah illa liman tahara wa zakka anil khaba'i wal radha'il. Tidak ada kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat kecuali bagi orang yang membersihkan hatinya, wazakah dan mensucikannya, ambil qabaih dari akhlak-akhlak tercela, warrodail dari sifat-sifat terhina, sifat-sifat hina, wazayyanahu wahalla dan menghiasi hatinya serta mengisinya bil mahasin wal fadhail dengan sifat-sifat terpuji dan akhlak-akhlak mulia. Dari sini mengapa orang yang dia lebih dekat dengan syariat Nabi lebih tenang hidupnya, lebih nyaman menjalani kehidupan walaupun di mata orang dia pas-pasan. Karena kebahagiaan bukan di materi. Kebahagiaan ketika kita lebih dekat dengan yang maha membahagiakan. Sang pemberi kebahagiaan itu Allah Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, huwa arhaka wa abka. Dialah Allah yang membuat orang tertawa atau bikin orang menangis. Bukan harta, bukan karena istri cantik atau anak-anak, bukan itu. Atau rumah yang mewah, bukan.
Yang bikin semua Allah. Semakin dia dekat dengan Allah, semakin bahagia. Karena bahagia itu sifat hati ya. Jadi kalau kita bilang Masya Allah ya, bahagia hati dia. Kita nggak mengatakan bahagia ya duit dia, senang ya rumah dia. Senang dan bahagia sifat hati. Susah itu sifat hati, hatinya susah. Hati yang susah, Pak. Oh ini kehidupannya susah, menurut mata kita. Kehidupannya susah, tapi kita nggak tahu hati dia. Bisa jadi dia bahagia. Walaupun pandangan kita, kasihan dia, susah betul dia. Puluhan tahun di rongkok kontrak menurut kita. Tapi di hatinya membuncah kebahagiaan. Yang mungkin kalau kita ngerti kebahagiaan dia, kita rela menukarnya dengan apa yang kita punya demi kebahagiaan itu. Karena masalah bahagia bukan di materi, Pak. Itu urusan sih. Kita yang merasakan bahagia, bukan orang lain. Gak ada orang menilai bahagianya orang lain, itu gak bisa. Karena yang merasakan dia sendiri. Karena itulah urusan bahagia dan susah itu urusan hati. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syams, wa nafsin wa ma sawwaha. Demi jiwa dan apa-apa yang Allah letakkan di jiwa itu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga Allah mengilhamkan kepada jiwa tersebut fujuraha, kemaksiatan-kemaksiatannya, wa taqwaha, atau ketakwaannya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Ini sumpah Allah. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh telah sia-sia orang yang mengotori jiwanya. Apa yang dimaksud sia-sia? Ibadah dia, baca Qur'annya, nyumbang masjidnya, itu sia-sia kalau hati masih kotor. Tahajudnya sia-sia kalau hati masih penuh dengan dengki dan yang lainnya. Sia-sia. Ya, di sini penting untuk memperhatikan itu. Kemudian innal akhlaqal malmumah wal khisalal mamqutah fil qalbi katsiratun. Sesungguhnya akhlak-akhlak tercela dan sifat-sifat yang dimurkai dalam hati itu sangat banyak. Kebalikannya juga, akhlak-akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang dicintai oleh Allah yang harus seorang mukmin itu untuk memilikinya itu juga banyak. Tapi tadi tidak mengerti buruknya hati kecuali yang periksa. Orang kalau mau tahu penyakit dalam, dia harus periksa. Kalau cuma penyakit yang di luar, sakit mata, kaki keseliu, orang lain pun ngerti sampai sakit mata. Orang lain pun ngerti sampai keseliu karena penyakit dohir. Orang lain ngerti. Tapi kalau penyakit yang di dalam, orang jantungan, nggak ada yang mengira dia jantungan. Orang yang kena diabetes, nggak ada yang tahu dia diabetes, kecuali periksa. Sama di dalam penyakit hati pun, kadang-kadang yang punya penyakit itu pun nggak sadar kalau dia berpenyakitan. Sehingga harus diperiksakan agar kita tahu dan bagaimana cara menyembuhkannya. Disebutkan dan telah menjelaskan hal tersebut Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali dalam kitab Ihya-nya ketika beliau menyebutkan sifat-sifat yang membinasakan di akhirat dan sifat-sifat yang menyelamatkan dari api neraka. Ya, dan itu semua sudah disebutkan di dalam kitab-kitab beliau. Maka dalam hal ini beliau mengatakan fa'awwalu dzalik, maka yang pertama akan hal itu annahu yajibu 'alal insan an yuzakkiya qalbah, wajib bagi setiap manusia itu untuk membersihkan hatinya.
dan mensucikannya dari buruknya, hinanya keraguan kepada Allah. Ini diantara penyakit hati itu ragu akan Allah. Ya, ini kadang-kadang muncul nih pada orang-orang yang dia dalam keadaan susah, dalam keadaan maksiat, lalai itu muncul. Allah nggak tahu ini, nggak ada yang tahu. Seakan-akan dia meragukan Allah ada apa enggak, bahaya. Hati-hati. Kalau yang punya ini hati-hati. Ya. Termasuk meragukan sifat-sifat Allah. Betulkah Allah Maha Kuasa? Benar wajib Allah Maha Kuasa. Ketika Anda dalam keadaan susah, lebih mengutamakan lapor ke orang kaya, ke pejabat kenalan Anda, agar bisa memberi solusi masalah Anda. Ingat di waktu itu Anda menomorsekiankan Allah. Seakan-akan Allah tidak mampu, ini urusan saya ini sulit, tidak bisa Allah menyelesaikan. Oh kalau bos ini insya Allah bisa, hati-hati. Ini bisa berat siksanya di akhirat. Bisa berat siksanya di akhirat kalau dia ada keraguan di dalam sifat-sifat Allah. Wa rasulih, atau meragukan rasulnya. Dalam hal apa Ustaz? Meragukan benarnya Nabi Muhammad. Biasanya orang-orang yang ragu hadis kayak gini. Ragu akan hadis Nabi berarti meragukan jujurnya Nabi dalam sabdanya. Dia lebih mempercayai ucapan pakar fulan, profesor ini, profesor itu, ya, daripada hadis Rasul. Bahkan kalau seumpama Anda seorang profesor dengan penelitiannya yang bertahun-tahun, hanya dia mengemukakan penelitian dia yang sesuai dengan hadis, baru kita bilang, oh berarti hadis ini benar ya. Innalillah. Berarti Anda lebih percaya profesor daripada Nabi Muhammad. Anda lebih mengutamakan penelitian dulu daripada percaya langsung Nabi Muhammad. Hati-hati. Yang seperti ini kalau ada di hati ini, segera diobati. Ketika meninggal dalam keadaan masih ada keraguan dengan Nabi Muhammad, berat di akhirat. Ya, wadaril akhirah. Termasuk daripada penyakit hati itu meragukan adanya kampung akhirat. Ya ini. Kadang-kadang kita ditanya, sampai yakin ada akhirat? Yakin Ustaz. Enggak ragu, enggak ragu. Betul. Demi Allah. Tapi perbuatan sampean kok menunjukkan Anda kurang yakin dengan akhirat. Anda bicaranya yakin betul dengan akhirat. Tapi dari perbuatan Anda menunjukkan Anda kurang yakin. Lu dari mana ya Ustaz? Buktinya kurang mengejar akhirat. Buktinya sulit diajar majelis. Buktinya malas dalam baca Quran. Seakan-akan Anda kurang yakin akhirat itu ada. Kayak Anda yakin pasti surga. Nah, ini penting. Karena kita enggak secara ucapan meragukan akhirat itu, tapi perbuatan kita kayak kita ragu. Apa itu? Kurang mengejar. Kayak sudah punya tiket surganya. Kayak sudah punya tiket surga, sehingga dia merasa ya santai aja, nggak perlu terlalu ngoyo mengejar akhirat. Yang penting di dunia nyaman dulu. Nah ini repot. Kayak dia. Kadang dengan keraguan itu ditunjukkan dengan mudahnya dia bermaksiat. Seakan-akan nggak ada hari pembalasan. Kayak nggak ada pembalasannya. Oh, hati-hati. Disebutkan dalam suatu hadis Nabi bersabda, "Uridat alayya ujur ummati." Telah disodor kepadaku berbagai macam bentuk pahala umatku itu.
ibadah-ibadah dari yang kecil sampai yang besar ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulnya. Hatta al-qadar yukhrijuhar rajul minal masjid. Sampai-sampai pahala qadar itu kotoran hidup yang ada di masjid jatuh, terus dia keluarkan, dia ambil tisu atau dia sapu, itu ketulis pahala, padahal nggak kelihatan. Istilahnya kotoran hidup atau kotoran mata, ya, dia keluarkan dari masjid, itu pun ketulis pahalanya. Apalagi yang besar-besar, itu kalau diterima. Dosa pun sama, berarti ketika mengeluarkan kotoran mata, kotoran hidung dari masjid, ya, itu berbuah pahala. Berarti membuang kotoran hidung ke masjid berbuah dosa. Apalagi nepuk nyamuk di masjid, ya. Mukul nyamuk, bangkainya itu. Tidak peduli ini nempel di karpet apa enggak. Dan di tembok masjid dipukul itu nyamuk, wajib disucikan masjid dari najis. Jadi kalau ada yang mukul nyamuk di tembok sampai ada bekasnya, wajib dibersihkan. Kalau tidak, dosa dia berlanjut. Selama itu nggak ada yang menghilangkannya, dosa dia berlanjut. Saya wajib sampai dihilangkan, sampai ada yang menghilangkan, baru selesai. Nah, ini contoh hal yang sepele pun Allah pasti perhatikan. Nah, orang yang ragu akan akhirat, ya, ini memang tidak kelihatan di hati, tapi tampak dari ucapan, dari perbuatan, orientasinya dia dalam hidup itu apa, kelihatan. Dari situ bisa tampak benar-benar apa enggak nyari akhiratnya. Kemudian fa inna dzalik min a'dhami amradil qulub, karena itu semua keraguan akan adanya Allah, keraguan kepada sifat Allah, keraguan kepada Rasul, kepada hari akhir, termasuk paling besarnya penyakit hati yang membuat binasa seseorang di akhirat nanti. Dan tidak bisa ditopang dengan banyak sholat sunnah, dengan banyak puasa sunnah, gak bisa ditopang. Karena ini maksiat hati, berat, maksiat hati itu berat. Ya. Wallati tadurru dararan 'aziman khususan 'indal maut. Bahkan penyakit ini kalau tidak segera disembuhkan akan membahayakan orang yang masih menyimpan ini di hatinya. Khususnya ketika hendak wafat, bikin su'ul khotimah. Karena dia ragu, menyimpan keraguannya itu mulai hidup. Nanti waktu wafat, naudzubillah, akan tampak penyebab dia su'ul khotimah itu tampak. Apa yang dia sembunyikan selama hidupnya itu akan dia tampakkan itu. Naudzubillah. Wa qad tu'addi wa yadbillah ila su'ul khotimah. Bahkan seringkali penyakit-penyakit hati ini menyebabkan su'ul khotimah ketika wafat. Dan keraguan ini itu sudah menyerang kepada sebagian manusia, sebagian muslim sudah ada itu kena. Apalagi muslim yang cuma modalnya Islamnya orang tua. Dia modalnya cuma orang tuanya Islam, dia Islam. Nggak pernah menghadiri majelis, menguatkan iman dia, nggak pernah. Bahkan kenalnya Allah cuma ya ngertinya Allah itu hanya, nggak tahu sifatnya ya apa, nggak paham. Ya seperti ini berbahaya, berhati-hati dia, hati-hati. Fala yajuzu liman wajada syahid dzalik an yu'minu fi nafsi wa fiha fi qalbi firqullah syakan. Maka tidak boleh bagi orang yang mendapatkan di hatinya itu penyakit tersebut untuk menyembunyikannya. Jangan sembunyikan, seceritakan kepada orang yang bisa membantu Anda. Dokter itu ketika datang pasien,
Yang pertama dia tanya, apa? Keluhan sampean apa? Nggak bisa dokter tahu-tahu, ntar saya periksa dulu, saya sekitar mana. Dia tanya dulu, keluhnya apa? Datang ke sini sampai ngeluh apa? Sehingga dengan itu dokter bisa mengobati. Oh, batuk-batuk, oh nggak bisa tidur kalau malam, baru diperiksa. Ini kalau nggak ada keluhan, dikira sehat. Ini dalam hal ini, ketika Anda mendapati di hati Anda keraguan, segera datangin seorang guru, seorang ustaz, sampaikan itu. Jangan disimpan, jangan sembunyikan, kayak Anda nggak punya penyakitnya. Sampaikan, ceritakan itu, agar Anda dikasih obatnya. Sebab kalau tidak, Anda simpan itu di hati terus, keraguan akan adanya Allah, meragukan rezeki, meragukan betulkah Allah Maha Kuasa, betulkah ini, betulkah. Hati-hati, kalau nggak sekali obati, nanti menghadap Allah dalam keadaan Anda ragu. Ragu ini membinasakan di akhirat. Bahkan wajib bagi dia untuk orang yang mendapati di hatinya penyakit-penyakit itu. Apa? Yajtahid fi izali dzalik. Harus dia berusaha menghilangkan penyakit tersebut, menghilangkan. Ya. Wa yas'a fi nafi anhu bi kulli ma yumkinu, dan berusaha benar untuk menghilangkan penyakit tersebut di dalam hatinya. Ya, apa paling cepat? Kalau paling cepat sih sulit ya, karena semua itu perlu terapi. Semua itu perlu terapi. Dan terapi paling hebat dengan belajar. Belajar, hadir majelis, nanti baru sering mengobati hati. Apa itu? Sholat malam dengan merenung, sering puasa sunnah, itu semua kalau ada dokternya. Kalau nggak ada dokternya, cuma minum obat tanpa ada resep, bahaya. Harus ke dokter dulu saja. Jangan langsung ke obat dulu, obatnya belum ada yang resepkan sudah minum aja. Ke dokter dulu. Sehingga ketika tahu penyakit Anda apa, baru terima saran dari dia. Terima saran dari dia karena Anda mengharap kesembuhan hati Anda. Ketika Anda nurut saja untuk gak boleh makan sesuatu yang itu menjadi makanan paling Anda cintai, karena Anda ingin sehat jasmani, maka lebih-lebih Anda harus mau meninggalkan sesuatu yang Anda senangi untuk kesehatan rohani Anda. Harus, karena rohani ini lebih penting dari jasmani. Rohani lebih penting. Kenapa? Karena dialah yang nanti bisa mendapat kenikmatan atau siksaan di kubur, itu rohaninya. Dan rohani itu yang menjadi pandangan Allah Ta'ala. Jasad bisa hancur, tapi roh tidak hancur. Disebutkan ketika malaikat meniupkan sangkakala yang pertama, yaitu hancurnya seluruh alam, itu ada beberapa yang tidak hancur. Di antaranya adalah roh. Roh tidak hancur. Jasad hancur, harus tidak. Dan roh inilah yang dimaksud dengan rohani itu. Kemudian wa anfaul asya fi izalatihi, paling manfaatnya sesuatu di dalam usaha kita menghilangkan penyakit hati ini apa? Su'alul ulama billah, bertanya kepada ulama yang kenal Allah. Dan yang kenal Allah, bukan ulama-ulama biasa, yang kenal Allah, yang ngerti dengan agamanya, ahli yakin, yang punya keyakinan kuat, gak cuma iman tapi sampai level yakin, wal khosyah, dan punya rasa takut benar-benar kepada Allah, wal zuhud fid dunia, punya sifat zuhud akan dunia. Nah, yang seperti ini tanya ke mereka. Cuman zaman sekarang sulit, nemu kayak gini sulit. Bahkan sebagian ulama mengatakan banyak orang yang dia menganggap dirinya ulama padahal dia masih santri. Dia masih santri, cuman diulamakan oleh orang kampung, dia bukan maunya jadi ulama juga ujung-ujungnya. Tapi masih santri.
belum pantas untuk menisbatkan dirinya sebagai ulama, belum pantas. Karena dia sendiri masih belum bisa ngatur dirinya. Ini banyak ya. Sehingga tanya yang seperti itu sulit mencarinya. Fa illam yusaddif ahadan minhum. Insyaallah kita lanjutkan ya, daripada obat paling manfaat ketika seseorang itu ingin membersihkan hatinya itu kayak apa yang akan datang insyaallah. Al-Fatihah ya habibina syafiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا كريما واغفر أنبياء علما نهضى بالخير فكل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وكر بالرضا بك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.